Ada. Ya, silakan Kak Indah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengaran dengan jelas ya? Iya, kedengaran Kak. Oke, baik, terima kasih ya kepada moderator Ilafi Ulfa. Baik, terima kasih. Saya langsung saja. Ini di sini saya selaku pemateri membawakan materi dengan tema how to make interesting, how to use Canva properly and correctly. Saya nggak terlalu tahu bahasa Inggris ya. Ini bagaimana cara membuat desain yang baik dan benar. Kalau dari saya, bagaimana cara membuat desain yang baik dan tanpa memberikan keliru kepada orang yang melihat desain kita sendiri. Boleh di-share materi saya? Pada dasarnya desain yang baik itu adalah desain yang memberikan inovasi. Kemungkinan untuk inovasi dengan cara apapun itu tidak tidak melelahkan ya. Perkembangan teknologi itu memang selalu memberikan sebuah inovasi. Jadi kita jangan sampai stuck di suatu momen di mana kita hanya berada di posisi itu saja tanpa melakukan inovasi pada desain-desain kita. Oke, next. Nah, desain sederhana, mengapa tidak? Ya, tanpa kita sadari bahwa semakin sederhana desain kita itu, semakin kita lebih dikenal orang, semakin orang itu tertanam di benaknya bahwa desain ini miliknya si ini, desain ini milik dari organnya Inspirasi Malam, misalnya seperti itu. Nah, misalnya juga seperti contoh, saya ambil contoh ya, logo Apple. Teman-teman pasti tahu logo Apple itu. Teman-teman pasti tahu logo Spotify. Jadi desain yang baik itu adalah desain yang sederhana dan desain yang selalu teringat di benak orang lain. Next. Ini untuk yang bagian materi ini saya agak percepat ya karena kita juga akan melakukan sesi praktek. Nah, kemudian yang pertama, hal-hal desain yang perlu kita pelajari atau yang kita ketahui bersama adalah yang pertama basic. Orang-orang pasti sebelum melakukan desain pasti dia harus mempelajari dasar-dasarnya terlebih dahulu, entah itu warna, teks ataupun simbol-simbol yang diperlukan. Warna sendiri itu penempatan warna yang bagus, simbol yang menarik dan juga teks yang sesuai itu akan mempengaruhi hasil desain kita pada hasil akhir. Begitu. Jadi mungkin teman-teman juga di sini belum bukan belum. Tapi mungkin di sini teman-teman udah tahu ya basic-basic dari desain tersebut seperti apa begitu. Misalnya penempatan warna yang baik juga itu merupakan ciri khas atau penyampaian pesan yang baik juga kepada audiens yang ingin kita sampaikan. Misalnya warna dari rumah makan atau tidak, misalnya McD ya. McD itu warnanya cenderung merah dan orange, merah, orange atau kuning. Nah, warna tersebut merupakan warna dari makanan. Mungkin teman-teman yang udah belajar psikologi warna pasti tahu, wah ini warna hijau untuk ini nih, warna biru untuk ini, begitu. Next. Oke, ATM. Amati, tiru, modifikasi. Waktu awal-awal saya join di IM, itu sudah disuguhkan dengan desain yang berentetan, kemudian udah dikasih dengan beberapa poin, jangan lupa di ATM ya, ATM, dan ATM. Kenapa? Kenapa kita perlu mengamati, kemudian meniru, dan memodifikasi? Karena sesuatu karya
Karena sebuah karya yang kita tiru langsung mentah-mentah, itu bisa jadi kita termasuk kepada plagiarisme, ke dalam plagiarisme, dan itu melanggar hukum. Ya, mungkin teman-teman juga udah tahu ya, kita tidak boleh mengikuti karya orang lain, akan tetapi kita boleh memodifikasinya dengan gaya kita sendiri. Begitu. Kita boleh mengamati dari sumber-sumber lain, entah itu di Pinterest, Google, dan lain-lain. Kemudian kita tiru. Misalnya kita ingin membuat desain, kita tiru sama seperti desain sebelumnya. Nah, kemudian kita jangan sampai hanya di bagian tirunya aja, tapi kita lanjut kepada modifikasinya. Modifikasinya di sini kita lakukan sesuai dengan style kita sendiri. Gitu. Lanjut. Nah, kemudian ulangi secara terus-menerus. Lakukan sebuah desain itu secara terus-menerus. Kenapa? Karena apabila kita ulangi secara terus-menerus, otomatis kita akan bisa menilai desain kita dari kemarin-kemarin sampai desain kita yang sekarang. Wah, desain kita yang kemarin itu kok kayak gini ya, kok jelek amat ya. Kalian kalau udah sampai di titik di mana kalian menilai, wah desain aku nih jelek banget nih, kayaknya nggak bagus. Itu adalah sebuah hal yang sangat luar biasa untuk kalian. Kalau misalnya kalian udah bisa menilai desain kalian sendiri di masa-masa sekarang. Dan jangan lupa juga untuk selalu melihat desain-desain orang lain, sering-sering follow akun-akun Instagram lain, karena dari akun-akun mereka kita bisa tahu tren desain sekarang ini seperti apa, begitu. Nah, itu tadi ya 3 materi dari saya mengenai basic ATM, kemudian jangan lupa untuk lakukan secara terus-menerus. Nah, dalam hal ini kita akan mempelajari desain di Canva, ya otomatis juga saya akan memberikan satu desain atau satu tutorial desain yang baik dan benar, dan jangan lakukan untuk sebuah desain agar terlihat menarik. Gaya desain akhir-akhir ini terlihat simpel ya, jadi saya akan mempraktekkan sedikit desain yang terlihat simpel untuk teman-teman, tapi juga memberikan sebuah pesan kepada audiens yang ingin kita sampaikan. Saya izin share screen, boleh ya? Kelihatan presentasinya? Kelihatan, Kak. Kelihatan, Kak. Oke, baik. Nah, di IM sendiri itu, teman-teman pasti tidak asing lagi dengan latar seperti ini yang ditampilkan di share screen, dari mulai identitas organisasi dan juga logo organisasi. Nah, di IM sendiri sudah ada SOP-nya. Nah, SOP-nya ya ini teman-teman bisa baca nih, untuk yang desain pasti udah tahu ya SOP dari desain grafis sendiri di bidang IM. Di IM. Nah, ini adalah template kosong yang diberikan oleh teman-teman desain grafis. Nah, bagaimana kita mengubah template ini menjadi sesuatu hal yang menarik dan juga simple. Akan tetapi juga tersampaikan pesan kita kepada orang-orang yang ingin kita sampaikan isi dan maksud tujuan dari pembuatan pamflet kita sendiri. Ini saya ambil contohnya yang sudah ada. Misalnya nih ya, kita mau buat pamflet pemateri. Pamflet satu pemateri. Nah, sebelum saya lanjut ke sini, saya akan menjelaskan sedikit dulu ya pengenalan Post Tools. Nah, ini yang pertama adalah sisi template. Di sini kita boleh memilih atau menggunakan template-template ini secara gratis. Ada juga yang pro.
Jadi kalau misalnya akunnya belum Pro dan ingin menggunakan fitur Pro, dipersilakan untuk membeli yang Pro. Nah, di sini kemudian ada elemen. Elemen ini sama halnya dengan, kalau dari saya sendiri ya, ini adalah pengganti dari Google. Kenapa? Karena apa yang kita cari itu akan langsung muncul di elemen. Kemudian unggahan ini adalah sebuah media yang kita ambil dari memori HP kita sendiri yang kita akan tempelkan nanti pada desain kita. Nah, ini adalah teks. Mungkin teman-teman udah tahu ya. Di sini juga kita di Canva juga, itu bagusnya di Canva, kita udah dikasih template banyak sekali, kita tinggal gunakan saja. Tapi kekurangannya kalau kita pakai semua template yang di sini, otomatis desain kita akan sama dengan desain-desain orang di luaran sana. Nah, oke, langsung saja ya. Di sini saya akan buat sedikit pamflet, satu pamflet tentang materi. Pertama-tama di sini saya ekspor foto teman saya. Kita sesuaikan dengan jenis yang kita inginkan begitu. Nah, kalau dari saya sendiri, saya sering menggunakannya itu di di pojok kanan bawah. Nah, ada beberapa aspek yang sangat penting yang sebenarnya sering dilewati oleh beberapa desainer. Ya, misalnya adalah sebuah sisi di bawah foto ini. Sebuah sisi di bawah foto ini. Ini kalau kita biarkan seperti ini desainnya ini seperti mengambang. Tidak terlihat seorang desainer. Begitu. Dia terlihat mengambang dan juga terlihat tidak profesional dengan desain yang akan kita tampilkan nanti. Terus cara mengakalinya seperti apa? Nah, kita pergi saja ke elemen, terus kita manfaatkan dengan fitur-fitur yang ada. Nah, saya di sini, sebentar ya. Halo, Assalamualaikum Mimi. Oke, cek suara saya kedengaran? Iya, kedengeran, Kak. Oke, mohon maaf ya, tadi ada iklan sebentar. Iya, nggak apa-apa. Nah, kita lanjut ya. Ya, saya mengakali dengan yang di bawah ini dengan menggunakan fitur-fitur yang sudah disediakan oleh Canva misalnya. Di sini saya akan menggunakan fitur bingkai dan menggunakan bingkai yang seperti di layar teman-teman. Kita masukkan aja desainnya. Nah, seperti ini. Kalau udah jadi seperti ini, kemudian kan masih ada sudut tuh di bawahnya, tetap masih terlihat mengambang. Nah, saya akan memanfaatkan fitur gradient. Oke. Canva juga ini dia menggunakan full internet ya. Jadi kalau misalnya internet kita tidak stabil atau jaringannya kurang bagus, itu
agak lama proses dari membuat desainnya gitu. Tapi enaknya pakai Canva juga, kita bisa sharing bersama teman-teman. Untuk warna gradien saya ganti, posisinya kita taruh di belakang dari foto tersebut. Nah, fotonya kita sesuaikan aja, sesuaikan dengan bentuk dari fotonya. Gradiennya kita sesuaikan dengan bentuk fotonya, begitu. Kalau misalnya di tengah-tengah ada pertanyaan yang mengganjal, boleh langsung ditanyakan, nggak apa-apa. Supaya sembari desain, sembari juga terjawab pertanyaan yang mengganjal, begitu. Oke, ini sudah cukup. Kemudian saya kelompokkan. Nah, apabila masih ada nih sisa-sisa kecil kayak gini, kita manfaatkan juga dengan elemen-elemen yang ada di Canva. Di sini teman-teman bisa langsung ke garis dan bentuk, kemudian mencari garis putus-putus seperti ini. Lalu diubah warnanya. Kita copy paste. Ini bisa dilihat desainnya itu sudah tidak terlihat mengambang lagi. Dan ini adalah salah satu desain yang memang sering saya gunakan. Nah, kemudian kita akan memasukkan judul dan juga tema dari kelas kita. Misalnya, kita mau taruh jualan. Saya nggak ada pikiran lain, langsung jualan. Oke. Kita letakkan aja di sini, nggak apa-apa. Misalnya nama diskusi kita atau nama dialog kita malam ini jualan. Terus judulnya, temanya hari ini yakni tips jualan cepat laku. Ya, misalnya. Tips jualan. Nah, nama diskusi kita adalah jualan. Kemudian tema diskusi kita adalah tips jualan cepat laku. Oke. Kita sesuaikan aja mau taruh di mana, terserah. Yang penting di desain tersebut terlihat seimbang. Jadi inti dari desain itu adalah dia terlihat simpel dan juga seimbang. Misalnya di sini udah ada, jangan kalian borong di sisi kanan semua. Di sini udah jualan, di sini nama pemateri dan nama dari dan juga amanah yang dan juga amanah pemateri tersebut. Jadi kan nggak sesuai nantinya. Di sini saya pakai sesuai dengan anu saja ya.
Kalau misalnya poin di atas itu sudah besar, maka temanya itu jangan dibuat perbesar lagi. Nantinya audiens kita yang melihat tema tersebut tidak akan fokus sebenarnya temanya ini yang mana, begitu. Maka dari itu ketika poinnya besar, hurufnya sudah besar, atau sudah cukup dilihat, maka untuk temanya kita perkecil dari huruf dari jualannya. Kemudian juga kita harus membuat perbedaan antara poin dan juga subpoin dengan mengubah warnanya. Nah, kalau seperti ini warnanya nggak matching ya, nggak masuk. Kita ambil warna biru. Kita buat perbedaan atau tidak. Biasanya di sini akan aktif, ada beberapa juga font-font pendukung yang memang mengaktifkan fitur bold dan juga garis miringnya. Dan juga miring. Apa ya namanya? Nah, kemudian kita tambahkan nama si pemateri dan juga amanah dari si pemateri tersebut. Di sini saya akan contohkan ya penggunaan bold. Nah, untuk nama misalnya saya pakai font Montserrat dengan diberi bold seperti ini. Kemudian untuk amanahnya, nah seperti biasa poin dan subpoin itu harus memberikan atau harus diberikan ya sedikit perbedaannya. Jadi dari nama dan juga amanah dari pemateri tersebut diberikan perbedaan. Di sini saya berikan seperti ini juga nggak apa-apa. Intinya buat perbedaan antara poin dan juga subpoin. Ya, oke, ini sudah cukup ya. Nah, terus gimana dong kalau misalnya kita mau pakai, kita mau tambahkan dengan schedule dan juga jam-jamnya. Kita boleh menambahkan ini namanya, kita taruh di bawah nggak apa-apa. Ya. Kita taruh di bawah sini nggak apa-apa, yang penting ada sedikit space perbedaan di antara nama dan juga judul dan tema. Nah, kemudian kita pergi ke elemen lagi untuk menambahkan ikon-ikon penting yang mempermudah audiens untuk memahami ini jamnya jam berapa begitu. Kita masukkan time. Ini keywordnya time ya.
time, kemudian schedule, lalu lokasi. Jadi kalau misalnya mau cari ikon-ikon seperti ini, diusahakan cari yang bisa diubah warnanya ya, yang seperti ini. Biasanya ada yang nggak bisa diubah warnanya. Soalnya kita akan menselaraskan dengan warna dari desain kita tersebut. Maka dari itu saya sarankan untuk mencari warna yang sama atau yang bisa diganti. Kemudian di blok, diperkecil. Lalu kita ke teks tadi. Nah, untuk yang seperti ini, usahakan kita mengambil 2 jenis font, tidak usah menambahkan font dari tempat lain, begitu. 2 sampai 3 jenis font itu sudah cukup untuk desain kita. Tidak perlu di sini satu font, di sini satu font. Di sini fontnya lain, di sini lagi fontnya lain. Itu seperti gado-gado nanti kelihatan. Jadi kita ambil font yang ada saja dari font yang sudah kita pakai sebelumnya. Balik ya. Ini tanggalnya di atas, waktunya di bawah. Misalnya hari Kamis, hari apa tadi ya? Hari Sabtu. Sabtu 5 Juni. Punya 20-30 liter. Kemudian tempatnya kalau misalnya ada yang mentok kayak gini, di blok kemudian diperkecil agar dia terlihat lebih apa ya, lebih rapi. Saya kelompokkan lalu kunci agar tidak geser. Desain grafis sendiri itu kita harus melihat dan mengikut sertakan juga hati kita dalam membuat desain. Karena kalau misalnya hati kita lagi nggak enak nih ya buat desain, udah pasti tuh desainnya bakal kacau, gitu. Udah pasti desainnya, kayak nggak ikhlas gitu buat desainnya. Pasti ada nih yang sering kayak gitu. Lagi nggak mood nih buat desain, tapi udah disuruh desain, mana deadline-nya besok lagi. Gitu. Kunci.
Dan kalian juga jangan pernah bosan untuk mencari tempat yang bagus untuk penempatan desainnya, gitu. Yang paling lama yang paling lama kita lakukan dalam membuat desain, yakni mencari tempat atau feel yang bagus nih. Ini desain kita mau dibuat bagaimana ya, gitu. Nah, misalnya kayak tempat, kayak waktu pelaksanaan ini, kayaknya nggak cocok nih dibuat kayak gini. Kita ubah aja. Nah, ubahnya banyak kayak gini. Kita buat dia sejajar. Oke, sejajar kayak gini. Kemudian untuk waktunya, kita buat sejajar juga. Satu, waktu, kemudian tempat. Nah, untuk ikon tempat ini disesuaikan dengan kita akan melakukannya secara online atau offline. Kalau misalnya melakukannya secara online, teman-teman bisa cari dengan keyword Zoom meeting atau tidak video conference. Nah, teman-teman juga boleh menambahkan elemen-elemen pendukung untuk desain teman-teman. Kita cari kepada, oh ya, gradient tadi, kemudian ambil warna yang sama persis seperti tadi, lalu terserah kita mau letakinnya di mana. Intinya pada dekorasi yang seperti ini, kita meletakkannya berada di posisi paling belakang, agar desainnya itu memiliki kesan background. Misalnya yang kayak ini ya, saya buat dia memiliki kesan background. Nah, yang tadinya agak gelap, kita pergi ke transparansi atau opacity-nya, kemudian kita kurangi. Dia akan memberikan kesan apa ya namanya ini? Desainnya itu memberi kesan terlihat lebih tidak kosong, dan juga desainnya terlihat lebih menarik lagi, gitu. Nah, kalau misalnya di sisi sebelah sini sudah ada, sebelah sini sudah ada, terus kita mau taruh di sini, yang jelas desainnya kayak kelihatan di mana gitu ya. Intinya dari membuat desain itu adalah mengikut sertakan
merasa-rasa ya, membuat desain itu sebenarnya adalah merasa bahwa ini udah bagus nggak ya, begitu. Oke, mungkin itu dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Udah jadi. Moderatornya nggak ada ya? Teman-teman, suara saya kedengaran nggak? Kedengeran, Kak. Dengar, Oh, Kak. oke, baik. Itu sedikit materi dari saya dan juga sedikit praktek. Mungkin teman-teman bisa memodifikasi atau mengeksplor lebih banyak lagi mengenai desain-desain yang ada. Ya, mungkin itu dari saya dulu ya. Jika ada pertanyaan, kita akan kembangkan. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Ya, baik. Terima kasih, Kak Indah, atas pemaparan materinya. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, silahkan, baik itu di komentar ataupun mau langsung open mic, silahkan. Kayaknya udah ngerti semua ya. Antara udah ngerti atau bingung mau nanya apa kayaknya. Kalau misalnya belum paham, ya bisa setelah sesi ini, teman-teman bisa japri saya di WhatsApp atau tidak DM saya di Instagram, boleh. Nama Instagramnya apa, Kak? Indofonto, ada di CV kayaknya. Oh iya. Yuk, teman-teman yang mau bertanya dipersilakan. Assalamualaikum Kak Indah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Saya izin bertanya Kak, kan tadi dijelaskan juga ya untuk penggunaan font dalam desain eh, tidak boleh memakai terlalu banyak jenis font gitu karena bisa menyebabkan pusing ataupun terlalu ramai gitu ya. Saya mau tanya Kak, untuk jumlah maksimal dalam pemakaian font dalam suatu desain itu berapa ya Kak? Atau mungkin biasanya dalam suatu desain itu normalnya berapa gitu untuk pemakaian fontnya? Dan juga saya ingin bertanya Kak, untuk eh, apa ya penggunaan margins di Canva ini bagaimana ya Kak? Mungkin agar untuk memudahkan kita dalam menempatkan posisi-posisi untuk eh, elemen-elemennya. Terima kasih Kak. Oke. Ini saya langsung jawab saja ya. Iya, Kak. Oke, nah untuk font dari desain itu kalau saya sendiri, saya pribadi, saya mematoknya adalah jangan lebih dari 2 font desain ataupun 3 font. Kalaupun dia 3 font, misalnya nih ya, bentar saya share screen kembali. Nah, misalnya ya, subpoint, misalnya point dan subpoint itu diberikan satu font. Kemudian
pada nama dan juga amanahnya kita taruh satu font. Terus untuk alamat email atau alamat organisasi kita boleh beda font. Jadi dalam suatu desain jangan sampai lebih dari 3 font kalau untuk saya pribadi. Nah, kemudian untuk penempatan margin ya tadi. Nah, kalau untuk di HP sendiri Canva ini kan ada yang mobile dan juga ada yang versi web seperti ini. Kalau dia menggunakan versi web seperti ini, ada kok marginnya. Teman-teman tinggal tekan Shift, kemudian R. Itu marginnya akan langsung muncul. Kemudian, misalnya, kalau mau membuat garis tengah, ini mirip-mirip Photoshop ya. Kalau teman-teman sering pakai Photoshop, ini tinggal tarik aja, kemudian cari titik tengahnya. Nah, titik tengahnya itu akan kerasa kayak gini, akan berwarna beda. Kalau misalnya kita geser-geser kayak gitu, setiap garisnya itu akan berbeda, gitu. Itu untuk mixernya yang berada di Canva web. Kalau untuk yang di Canva mobile itu belum ada ya, belum ada untuk versi yang seperti ini, begitu. Ya, mungkin itu saja. Ada lagi yang mau ditanyakan? Siap, Kak. Terima kasih, Kak, atas jawabannya. Ya, sip. Nah, untuk penambahan informasi juga ya untuk teman-teman. Kalau misalnya mungkin di sini ada yang terkendala ya sama Canva Pro dan juga Canva yang belum Pro atau masih Canva free. Kan yang Pro itu kalau misalnya kita beli sendiri itu dia agak mahal atau kita mau berlangganan itu agak mahal. Kebetulan Canva saya yang ini sudah Pro. Kan tetapi saya tergabung dalam tim Canva. Nah, teman-teman boleh pakai langsung boleh langsung membeli dengan Google, membeli langsung ke Google atau langsung menggunakan tim Canva Pro yang ada atau tersebar luar di Instagram teman-teman. Kalau misalnya teman-teman butuh nih ya, Canva Pro itu hanya 35.000. Saya saja hanya berlangganan 35.000 selama 1 tahun untuk Canva Pro ini. Jadi semua fiturnya sudah terbuka. Jadi prinsipnya yang ini adalah bentuk dari tim. Nah, kekurangannya kalau misalnya kalian sudah berhenti berlangganan, desain-desain kalian ini tidak akan bisa dibuka, begitu. Itu kekurangannya. Bukan tidak bisa juga dibuka ya, tapi fitur Pro-nya itu sudah tidak ada, begitu. Oke, itu mungkin informasi dari saya. Siapa tahu ada yang mau berlangganan atau yang mau pakai Pro tapi terkendala dengan biaya, boleh menggunakan fitur-fitur atau jasa-jasa yang disediakan oleh orang-orang yang berada di Instagram ya. Saya saja dapatnya di Instagram. Kalau mau misalnya minta nomornya, boleh nanti saya kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih Kak Indah atas jawaban dan informasinya. Untuk teman-teman yang lain, kira-kira ada yang ingin bertanya lagi? Dipersilahkan ya. Apakah sudah tidak ada pertanyaan lagi?
Gimana nih Kak Indah, mau nunggu dulu yang bertanya apa gimana? Kalau misalkan udah nggak ada, ya kita sudahi. Iya. Mungkin tunggu 1 atau 2 menit lagi kali ya. Takutnya lagi ada yang ngetik atau apa. Oh ya, boleh. Silahkan ya teman-teman yang ingin bertanya. Kak, ini ada yang bertanya di kolom chat Ya. dari Kak Melani. Izin bertanya Kak, Afwan belum bisa open mic. Cara memilih elemen agar desainnya gak kelihatan umum itu gimana ya Kak? Oke, baik. Cara memilih elemen agar desainnya nggak kelihatan umum. Ini pada dasarnya duplikat. Oke. Bentar. Cara memilih elemen agar tidak terlihat umum. Itu sebenarnya tidak ada pemilihan elemen yang agar tidak terlihat umum ya. Karena elemen-elemen yang ada di Canva ini sudah umum dan bahkan beredar luas ya. Hanya saja bagaimana cara kita menentukan style desain kita sendiri, begitu. Jadi untuk desain sendiri, bagaimana agar dia tidak terlihat umum, ya bagaimana cara kita membuat desain tersebut terlihat lebih menarik dan juga sesuai dengan style kita sendiri. Nah, kalau style saya sendiri itu adalah saya memanfaatkan gradien-gradien yang ada dan juga elemen-elemen yang ada, begitu. Ini juga ada pertanyaan ya, saya langsung jawab aja. Kak, saya mau tanya cara memasukkan foto ke dalam bingkai lingkaran itu bagaimana ya, Kak? Atau apa harus pakai Canva Pro? Tidak ya, tidak harus pakai Canva Pro. Ini pakai Canva biasa saja, tidak masalah. Nah, sebagai contoh, saya pakai Canva saya yang pribadi, yang tidak free, yang tidak pro, yang tidak berbayar. Kita langsung saja ke elemen. Sebelum memasukkan foto, teman-teman search bingkai atau langsung scroll saja tuh ke bawah. Nanti akan muncul elemen-elemen seperti ini. Nah, untuk memasukkan bingkai seperti itu, harus dilihat juga ya, ada beberapa elemen yang tidak memberikan gambar seperti ini. Kalau ada gambar seperti ini, berarti dia bisa untuk dipasangkan dengan foto. Saya ambil contoh yang ini ya, kotak. Kemudian kemudian kita langsung geser aja. Misalnya ya, kalau misalnya ada yang nggak bisa geser, ini sama dengan mobile. Kita klik, kemudian kita langsung geser-geser dan arahkan kursor atau foto tersebut ke dalam bingkai. Maka otomatis akan terpasang ke bingkai begini. Nah, misalnya bingkainya nggak sesuai nih. Teman-teman bisa langsung klik bingkai,
kemudian pangkas, terus disesuaikan mau dibesarkan ke atas atau ke bawah begitu. Ya, mungkin itu saja. Saya kembalikan. Terima kasih Kak atas jawabannya. Kira-kira untuk teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya lagi atau tidak? Ya, Halo Kak Indah. Sebentar ya teman-teman. oke lanjut. Ya Kak. Ada pertanyaan dari Anissa Aulia. Adakah Canva yang bisa difungsikan secara offline? Juga selain desain poster Canva bisa tempat menggambar juga? Silahkan Kak Indah. Bisa diulangi pertanyaannya? Adakah Canva yang bisa difungsikan secara offline dan selain desain poster Canva apakah bisa untuk tempat menggambar juga Kak? Halo Kak Indah. Halo Kak Indah. Ya, oke, mohon maaf ya, saya keluar tadi. Iya, nggak apa-apa Kak. Ini ada pertanyaan tadi dari Kak Anissa Amalia. Izin bertanya Kak, adakah Canva yang bisa difungsikan secara offline? Dan selain desain poster, apakah Canva bisa juga untuk tempat menggambar Kak? Silakan Kak Indah. Nah, untuk Canva sendiri itu, dia menggunakan full internet ya, jadi dia belum menyediakan fitur offline. Jadi sayangnya di situ, kelemahan dari Canva itu di situ. Nah, kemudian untuk, apa yang tadi yang kedua? Apakah Gambar ya? Canva, iya menggambar. Nah, untuk poster seperti itu boleh ya teman-teman. Jadi boleh kita manfaatkan dengan elemen-elemen yang ada pada fitur Canva sendiri. Jadi kita tinggal mencari misalnya elemen gunung, seperti itu, elemen gunung, terus kita tinggal gambar, itu akan sesuai dengan ilustrasi kita. Begitu. Terima Atau saya mau kasih buat Kak. contohnya. Oh, iya.
Kalau untuk gambar tanpa elemen itu di Canva sendiri belum menyediakan ya. Untuk gambar langsung coret itu sayangnya belum disediakan yang seperti itu. Ya, mungkin itu dari saya. Bagaimana Kak Anissa Awaliyah? Apakah terjawab? Ya, sama-sama. Terima kasih juga Kak Anissa. Ini ada pertanyaan lagi dari Rika Aprilia. Izin bertanya, untuk pemotongan background foto atau kita mau mengambil bagian muka atau objek saja, apakah bisa di Canva, Kak? Dan pengeditan video itu apakah bisa menggunakan fitur-fitur dalam Canva? Silakan Kak Indah. Mohon maaf ya, boleh diulangi pertanyaannya, soalnya tadi ada yang nelpon. Oh iya Kak. Ada pertanyaan dari Rika Aprilia. Izin bertanya, untuk pemotongan background foto atau kita mau mengambil bagian muka atau objek saja, apakah bisa di Canva, Kak? Dan pengeditan video itu, apakah bisa menggunakan fitur-fitur dalam Canva? Silahkan, Kak. Oke, baik ya, terima kasih atas pertanyaannya. Mana yang tadi? Cara mengcrop foto ya? Iya, Kak. Memotong background foto. Oke, memotong background foto. Ini saya misalkan, saya ambil foto dari Canva aja ya. Misalnya saya mau ambil gambar orang. Ini contoh ya, kalau misalnya mau, misalnya yang ini. Ini kan background-nya masih ada ya. Wah, pro yang ini. Misalnya mau menghapus background foto. Ini ya, misalnya kita mau hapus background-nya, kita langsung kita unggah dulu medianya ya, yang mau kita ambil, baru kita ke perangkat, dan kita pilih foto mana yang akan kita hapus background-nya. Nah, kemudian kita klik fotonya, lalu pergi ke efek, ini untuk Canva Mobile juga ada, lalu penghapus latar belakang. Nah, sayangnya untuk penghapus latar belakang ini dia menyediakan di Canva Pro. Nah, kalau dia untuk Canva Pro, dia kan menjadi benar-benar sangat bersih ya. Itu keuntungan dari Canva Pro sendiri. Bentar. Nah, misalnya yang ini akan saya hapus background-nya. Langsung ke efek, lalu
hapus latar belakang. Ini kalau internetnya nggak lancar, ini backgroundnya nggak akan kehapus atau penghapusannya itu nggak maksimal gitu. Jadi kita tunggu sekitar beberapa detik aja, itu akan langsung. Nah, kayak gini. Kemudian misalnya nih, kalau masih ada detail-detail yang kurang perlu atau yang memang ingin dihapus, langsung klik dihapus, lalu dihapus aja. Itu bakal kehapus kayak gitu. Gitu, teman-teman. Kemudian, apalagi ya? Pengeditan video itu apakah bisa menggunakan fitur-fitur dalam Canva, Kak? Masih pertanyaan dari Rick Aprilia. Oke. Untuk pengeditan video, bisa. Iya. Tapi dia hanya sekitar menjadi animasi saja, dan ini terbatas. Membuat animasi itu tidak seperti kita membuatnya pada aplikasi edit video pada umumnya. Jadi kita tidak bisa atur seberapa banyak slide atau seberapa banyak fitur yang akan kita berikan pada video kita. Nah, misalnya ya, template ini akan saya buat menjadi animasi. Kalian langsung ke fitur animasi saja, dan akan langsung muncul beberapa ini. Yang seperti ini. Nah, ini ada yang pro. Kalau yang ada gambar mahkota begini itu yang pro ya. Kalau yang tidak ada gambar, itu berarti free. Ini misalnya, saya pakai yang ini. Kemudian saya mau atur waktunya. Ini bukan, ini mau kita berapa lama ya animasi kita. Misalnya 7 detik aja deh. Nah, terus kita unduh. Nah, unduhnya kayak gimana? Di sini ada beberapa fitur yang sudah disarankan. Ya, ini ada fitur yang untuk khusus video. Jadi kita klik aja video. Nah, ini halaman 4 ya. Kita kalau misalnya nih ya, cuma halaman 4 saja yang mau kita unduh. Langsung unduh, kemudian pergi ke pilih halaman, lalu checklist yang halaman 4 saja. Kemudian selesai, lalu diunduh. Nah, sayangnya di Canva sendiri untuk animasinya itu tidak memberikan pengisi suara atau video. Jadi animasinya akan seperti biasa saja tanpa suara, begitu. Baik, terima kasih Kak Indah atas jawabannya. Ini ada satu lagi pertanyaan dari Kak Nurul Ainun. Ketika kita membuat desain di Canva, kan kadang kita nggak nyadar kalau kita pakai fitur Pro, sehingga hasil desain kita nggak bisa disimpan. Itu gimana ya Kak solusinya? Silakan Kak Indah. Nah, kadang-kala nih ya, kita nggak sadar kalau kita pakai fitur Pro. Saya juga pernah menggunakan fitur tersebut, ternyata nggak bisa disimpan nih, gitu. Kalau cara saya dulu ya, saya itu akan screenshot layarnya. Tapi kalau dulunya screenshot layar, terus yang garis-garis untuk fitur Canva free itu nggak kelihatan dulu. Kalau sekarang udah kelihatan, jadi udah ketahuan deh kalau misalnya kita nggak pakai Pro. Nah, caranya itu kita cari saja elemen-elemen sejenis. Itu ada beberapa elemen-elemen sejenis atau yang misalnya kita mau pakai gradient, tapi dia Pro. Nah, cari yang nggak Pro. Cari yang nggak Pro itu adalah sesuatu yang harus kita sabari. Karena kenapa? Kita harus scroll terus sampai mendapatkan fitur yang free. Seperti itu. Ada lagi? Udah nggak ada Kak pertanyaannya.
Mau dicukupkan saja atau mau nunggu pertanyaan lagi, Kak, kira-kira? Mungkin dicukupkan aja dulu ya. Ini udah larut kayaknya. Iya. Baik, terima kasih Kak Indah atas pemaparan materinya dan atas jawabannya juga. Dan terima kasih kepada teman-teman yang ikut berpartisipasi, baik itu dari segi kehadiran ataupun bertanya. Kita cukupkan diskusi pada malam ini. Saya Ilvi Ulfa dari moderator. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun ada kekurangan pada acara malam hari ini. Dan terima kasih kepada teman-teman semua yang hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Indah. Saya izin live duluan ya. Iya Kak. Syukron semuanya.